Halo, kita akan belajar bersama matematika eh, dengan Pak Jo ya. Mari kita belajar bersama untuk materi pecahan. Tidak usah takut dengan matematika ya anak-anak. Siapa bilang belajar matematika itu sulit? Nah, mari kita buktikan. Sulit apa enggak ya? Ya. Nah, pada kesempatan ini kita nanti akan belajar mengenai pecahan. Nanti anak-anak dapat memahami pecahan, kemudian juga bisa meletakkan nilai pecahan pada garis bilangan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu, ketika kita melihat gambar ini, pasti anak-anak sudah terbayangkan bahwa berapa nilai dari bagian-bagian ini. Tentu saja ya, 1/2, ini juga 1/2. Kenapa dituliskan 1/2? Karena 1 dari 2 bagian, ini keseluruhan. Nah, itu anak-anak. Nah, selanjutnya, maka kita bisa melihat gambar di atas, ada beberapa bagian yang kemudian dibelah-belah, maka tiap-tiap belahan bagian ini adalah memiliki nilai pecahan. Sama juga dengan ini. Ketika dari yang utuh kemudian dibelah-belah, maka tiap belahan-belahan ini adalah memiliki nilai pecahan. Sehingga nanti kita bisa melihat pada gambar-gambar ini juga ada belahan-belahan semua ya. Nah, ini adalah nilai pecahan. Oleh karena itu anak-anak, ketika kita kaitkan dengan gambar, misalkan gambar yang pertama ini, kita bisa melihat ada berapa yang diarsir anak-anak? 1. Ada 1 bagian dari berapa keseluruhan? 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4, kemudian yang diberi warna 1. Maka untuk menuliskan nilai pecahannya ini adalah kita tuliskan ada berapa bagian ini pada yang di atas, 1/4, artinya keseluruhannya ada 4. Maka gambar yang pertama ini nilainya adalah 1/4. Kemudian gambar yang kedua, ada yang berapa warna? Ada yang diarsir ada berapa warna bagian? Iya, 3. 1, 2, 3. Keseluruhannya ada berapa? 4. Oke, maka kita bisa menuliskannya 3/4. Nah, anak-anak, ketika kita bisa menuliskan pecahan-pecahan ini, maka kita bisa menyimpulkan angka atau bilangan yang berada di atas ini, 1 dan 3, ini dinamakan pembilang. Sedangkan angka yang di bawah ini dinamakan penyebut. Ya, itu dalam suatu pecahan anak-anak. Maka kita bisa menyimpulkan juga bahwa pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan. Nah, itu adalah pecahan. Selanjutnya anak-anak, setelah anak-anak sudah bisa mempelajari, menyimak tadi, nanti anak-anak menuliskan, membuat gambar terlebih dahulu pada buku tulis kalian ya. Ini dibuat gambarnya di buku tulis. Kemudian setelah itu cari, tuliskan nilai pecahan masing-masing gambar ini. Jelas ya anak-anak? Saya yakin anak-anak bisa mengerjakan karena matematika itu tidak sulit. Ya, selanjutnya setelah anak-anak bisa menuliskan nilai pecahan pada sebuah gambar, kita akan belajar juga bagaimanakah menentukan nilai letak pecahan pada garis bilangan. Menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Nah, untuk bisa mengerjakan itu, kita harus belajar bagaimana mengurutkan nilai pecahan. Kita harus mengurutkan nilai pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian baru kita membuat garis bilangannya. Setelah itu, letakkan nilai pecahan yang terkecil ini dekat dengan 0. Baru yang ke besar-besar. Nah, selanjutnya mari kita simak garis bilangannya. Nah, anak-anak, ada garis bilangan. Karena kita belajar menentukan nilai pecahan dari 0 sampai 1, ya. Simak. Nah, ini ada angka 0, ini ada angka 1. Maka pecahannya ada berada di tengah-tengah ini. Nah, misalkan kita diminta menentukan nilai pecahan di manakah letak nilai pecahan 2/5. Anak-anak,
Untuk bisa menentukan nilai pecahan 2/5 itu di mana, pertama seperti tadi kita harus membuat garis bilangan ya, membuat garis bilangan, kemudian kita harus membagi bagian-bagian ini. Berapa kita harus membaginya? Kita sesuaikan dengan penyebutnya, angka yang di bawah. Karena 2/5, penyebutnya berapa anak-anak? 5, betul ya. 5, maka kita harus membaginya menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga nilai pecahan 2/5 ini terletak di sini. Ya, terletak di sini. Nilai pecahan 4/5 letaknya di mana? Oh, di sini. Itu. Nah, kita kaitkan lagi dengan ini. Kita kaitkan lagi dengan ini ya. Misalkan di manakah letak pecahan 2/5 dan 4/5? Seperti tadi ya anak-anak. 2/5 dan 4/5 ini di antara 0 dan 1. Maka kita menuliskan garis bilangannya, ada angka 0, ada angka 1, kemudian kita bagi berapa? Bagi 5. Kenapa? Penyebutnya ada 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita bisa menentukan letaknya di mana? Oh, 2/5. Berarti di sini. 4/5 di mana? Karena ini 2/5, di sini 3/5, maka 4/5-nya letaknya di sini. Seperti itu anak-anak. Jadi untuk menentukan letak pecahan pada garis bilangan, kita harus membuat garis bilangan dan membagi bagian-bagian itu menyesuaikan penyebutnya. Kalau penyebutnya 5, maka kita harus menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau penyebutnya 6, kita harus bagi juga menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 8, ya harus menyesuaikan menjadi 8. Itu caranya kita menentukan letak posisi pecahan pada garis bilangan. Nah, anak-anak, kita coba nanti anak-anak selain tadi membuat gambar pecahan, menentukan letak, kita akan juga belajar menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Nah, anak-anak nanti buat garis bilangannya, kemudian letak 1/2 pada garis bilangan itu di mana? Ini gambar yang pertama. Gambar yang kedua, letak 1/4 dan 3/4 pada garis bilangan pecahan itu di mana? Gambar yang ketiga, letak 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 pada garis bilangan pecahan itu di mana? Saya yakin anak-anak ketika tadi melihat penjelasannya, saya yakin anak-anak bisa memahami dan bisa mencoba untuk mengerjakannya dengan benar. Selamat mencoba ya anak-anak. Terima kasih.